Sensitif Fresh. Informasi kali ini datang dari Fitri Karlina yang mengaku pernah ketempelan makhluk tak kasat mata. Duh, serem banget ya Besti. Ya udah nggak pakai lama, langsung aja. Ini dia. Besti, Fitri Karlina selalu terlihat tampil on point dan energik saat menghibur para penggemar. Tapi siapa sangka di balik sosoknya yang energik itu ia pernah mengalami kejadian mistis nih Besti. Hal itu ia ungkapkan saat ditemui di salah satu acara. Dalam kesempatan tersebut ia mengatakan sekitar 5 atau 6 tahun lalu ia pernah mengalami kejadian mistis saat syuting di sebuah acara reality show. Aku agak sensitif dan itu pernah aku suatu saat berefek sama kesehatan aku. Ya, padahal itu baru syuting reality show gitu yang melibatkan memang mistis lah gitu. Akhirnya kesehatan aku berbulan-bulan aku nggak sembuh-sembuh. Fitri menuturkan jika kala itu ia sempat merasakan pundak berat hingga punggung panas, dan yang lebih parahnya lagi ia juga sampai harus merasakan kehilangan suara akibat radang yang tak kunjung sembuh selama berbulan-bulan, hingga hal itu berdampak pada kerjasama yang terpaksa dibatalkan di Besti. Kurang lebih 3 bulan kehilangan suara dan berusaha mencoba menjalani pengobatan dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain, namun belum memberikan hasil yang baik. Alhasil ia memutuskan untuk diruqyah nih Besti. Jadi aku pulang syuting, tiba-tiba tubuh aku tuh berat, terus punggung aku tuh panas-panasnya, dada aku juga panas. Waktu itu pas maghrib, jadi pas azan maghrib tuh langsung tiba-tiba muncul gitu. Dan akhirnya pada sakit-sakit badan aku, saya minta dikerokin, padahal nggak pernah nyala kayak gitu. Itu merahnya sampai merah padam gitu loh. Nah habis gitu besoknya aku langsung sakit, demam, flu, radang kayaknya mungkin tenggorokan, tapi radangnya itu nggak sembuh sampai diobatin ke beberapa rumah sakit juga nggak sembuh, sampai aku tuh nggak bisa nyanyi, suara aku hilang, benar-benar hilang, sampai ke THT sana sini nggak bisa. Akhirnya endingnya apa? Diruqyah. Pertama kali diruqyah dalam seumur hidupnya, Fitri Karlina merasa segala kesakitan yang ia rasakan selama berbulan-bulan berangsur membaik. Usut punya usut, dari hasil ruqyah tersebut ternyata yang menyebabkan suara hingga kesehatan dan Fitkar sempat drop disebabkan oleh makhluk gaib berupa jin yang ada di tempat ia syuting kala itu nih Besti. Aku baru pertama kalinya akhirnya setelah itu aku udah agak-agak serem karena emang aku sensitif sih, maksudnya mungkin ada keturunan juga kan gitu, memang dari terahnya ibu aku gitu, jadi kalau misalkan ada di mana-mana gitu, tapi aku nggak bisa lihat ya, cuma aku bisa merasakan ada kayak buhul jinnya gitu memang. Jin? Buhul ikatan jinnya gitu. Jadi kan waktu itu kan aku habis ikut acara reality show yang ada mistisnya. Ternyata itu hantunya Ikut gitu. Sampai 3 bulan aku nggak ada suara. Ternyata nih Besti, kejadian itu ia alami tak hanya sekali nih. Sebelumnya ia juga pernah mengalami hal yang sama saat manggung di luar Jawa nih Besti. Kala itu ia mendapat tawaran pekerjaan di daerah Sumatera. Saat ia dan tim menginap di sebuah resort, ia melihat ada penampakan di sebuah pohon dekat penginapan mereka. Ia mengaku sedikit sensitif dengan hal-hal mistis seperti itu, terlebih memiliki indera keenam seperti itu merupakan keturunan dari neneknya. Aku pernah show di daerah Sumatera ya, dekat danau gitu. Terus kita tiba-tiba itu malam-malam, waktu itu kan kita tidurnya tuh di resort. Nah resortnya tuh nggak ada gordennya. Terus habis itu tiba-tiba kan ada pohon tuh di situ, siang-siang masih bagus kayak eksotik banget gitu. Tiba-tiba di antara danau itu tiba-tiba ada pohon gitu kan ya, landscape-nya keren ya. Giliran malam
yang bergelantungan di situ tuh pada yang putih-putih. Aduh, terus tiba-tiba apa namanya? Ada lukisannya tuh goyang-goyang. Wah, serem ya Besti. Meski begitu, ia punya jurus jitu untuk menangani pengalaman-pengalaman kurang menyenangkan ini loh Besti, yakni dengan berdoa dan menjaga sholatnya. Selain itu, ia juga memantapkan hafalan ayat-ayat kursi dan tak lupa ayat-ayat lainnya untuk mengusir halus. Penjagaannya sih pasti sholat ya, jangan pernah putus gitu. Terus ayat kursi, terus dengan ada doa-doa yang lain juga yang memang aku amalkan. Dan alhamdulillah semenjak aku di ruqyah itu akhirnya kesini-sini lebih better sih. Terus juga sekarang aku tidur sendiri misalnya kayak gitu udah lebih berani. Karena itu lebih perbanyak doa. Jalan ninja yang satu ini udah yang paling manjur ya Besti. Selanjutnya ada kabar dari Wali Band nih Besti. Rayakan 25 tahun berkarya, Wali Band ternyata bakal gelar konser di 5 negara. Wow, best banget ya. Gimana informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, siapa yang tak kenal dengan Wali Band? Band yang populer di tahun 2000-an ini pasti sudah familiar lewat lagu-lagu mereka. Yap, bukan rahasia umum lagi ya Besti, band yang terbentuk tahun 1999 ini menjadi salah satu grup band pop di Indonesia yang masih bertahan meski di era gempuran banyaknya bermunculan penyanyi pendatang baru yang tak kalah populer. Kurang lebih 25 tahun tetap eksis di dunia musik tanah air, puluhan lagu dan beberapa album Wali sangat populer di kalangan para penikmat musik nih Besti. Bahkan beberapa dari lagu mereka itu dijadikan sebagai soundtrack sinetron dan tak sedikit juga lagu mereka yang kembali viral di sosial media dijadikan sebagai background konten-konten oleh para konten kreator. Hanya menciptakan lagu pop, tapi Wali juga dikenal sangat aktif menyuguhkan lagu-lagu religi kepada para penggemar mereka nih Besti. Seolah tak pernah gagal, hingga saat ini lagu-lagu tersebut masih sering diperdengarkan para penggemar lewat streaming. Diketahui kurang lebih 2 dekade berkarya di belantika musik tanah air, ternyata grup band Wali ini telah berhasil membuat 5 album loh Besti. Adapun album yang terakhir mereka rilis sekitar tahun 2020 silam, berarti sejak 5 tahun terakhir mereka sudah tidak merilis album lagi ya Besti. Meski sempat tak mengeluarkan album maupun single beberapa tahun terakhir, tapi band Wali akan segera kembali menyapa penggemar mereka nih. Hanya yang di Indonesia, tapi di luar negeri juga lewat tur konser mereka di 5 negara nih Besti. Hal itu diungkapkan oleh Wali Band saat ditemui di sela-sela kegiatan. Mereka mengaku tidak menyangka bisa menggelar perhelatan besar itu di 5 negara. Terlebih mereka mendapat dukungan penuh dari beberapa kementerian sekaligus nih Besti. Insya Allah persiapan kita juga memang terus kita melakukan evaluasi bersama dalam rangka membuat satu perhelatan untuk pertunjukan yang maksimal insya Allah. Karena memang kami sangat terharu dari beberapa kementerian mendukung kami, Kemenkrab, Kemenlu, dan beberapa kementerian yang lainnya. Padahal kami ekspektasi tidak sebesar ini. Adapun 5 negara yang akan mereka kunjungi semuanya masih di negara Asia ya Besti, yakni Jepang, Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia. Dan ada satu yang sedikit berbeda nih Besti, konser ini akan berakhir di Jeddah. Tapi kira-kira kenapa memilih 5 negara ini ya Besti? Ini sudah by research juga oleh tim Wow dan tim Wali. Jadi kita riset juga kira-kira animo masyarakat Indonesia yang ada di negara-negara Asia mana aja yang kira-kira menunggu kedatangan Wali. Dan hasil riset di negara ini yang kita dapat. Ya. Negara pertama Jepang. Manapun juga kami harus tanda kutip menggunakan bahasa mereka, artinya tradisi-tradisi mereka juga kami harus sentuh, kira-kira begitu. Tetapi dengan tetap Indonesia banget. Kami berusaha untuk mengejar sampai akhir tahun. Yang ada di timeline sekitar bulan Juli, kemudian Agustus, tapi nanti September sampai nanti Desember. Rencananya kota terakhir mohon doanya di Jeddah.
Wah, setiap bulan berpindah-pindah negara benar-benar butuh persiapan yang ekstra banget ya. Meski konser yang akan mereka gelar di luar negeri, tapi mereka tetap akan menyematkan konsep nuansa Nusantara nih Besti. Bagi mereka, hal itu sengaja dipilih untuk bisa mengobati kerinduan para penggemar yang ada di negara-negara tersebut akan kampung halaman. Jadi kita juga pengen bikin konser ini intimate gitu sama mereka, jadi mereka tuh berasa juga ketika wali konser di sana tuh, aduh berasa Indonesia banget, terus homesick gitu, kangen sama Indonesia. Insyaallah. Dan kita hadir di sana untuk melepas kangen juga buat mereka. Siap. Kami akan tetap juga membawakan lagu-lagu religi gitu, dan samping lagu-lagu reguler. Memilih Jeddah sebagai lokasi terakhir konser, kayaknya sayang banget kalau nggak sekalian beribadah umroh ya Besti. Kira-kira akankah grup Wali ini akan ibadah bareng? Sayang dong kalau nggak ke Nyampe Madinah. Jeddah kan, dari Jeddah ke Mekah kan dekat lagi ya. Sayang kalau nggak umroh. Insya Allah sekalian. 25 tahun berkarya di dunia musik, tentu berbagai macam struggle yang mereka lewati ya Besti. Kalau untuk Wali sendiri, struggle-nya seperti apa sih? Apalagi kan mereka ini grup band ya. Ya buat kami 25 tahun ini, kami tuh selalu kami ucapkan berkali-kali. Enggak, ini kan soal engagement ya, soal kita ini bareng ada ikatan. Dua kepala aja masalah, apalagi 5, sampai pasti udah punya rumah tangga. Intinya begini, yang ada 3 hal. Yang pertama, masalah gede anggap kecil. Yang kedua, masa kecil anggap gak ada. Yang ketiga, berpegangan tangan sampai surga, insyaallah. Wah, salut banget ya Besti melihat kekompakan mereka. Semoga aja pertemanan mereka ini teljana ya, amin. Oke pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih banyak informasi viral yang gak kalah seru. So, tetap di Celebrity Press.